Itu terkadang orang yang datang ke sini itu nggak banyak Mas Genta. Ya. Jadi cuma 4 orang, 10 orang. Tetapi saat melihat antrian itu kok panjang. Jadi seperti menipu ya, menipu pandangan orang untuk datang gitu. Jadi ada intrik-intrik itulah juga. Ini secara residual energi dan kondisi saat ini, tempat ini masih dipakai untuk tempat ibadah Mas Genta. Jadi ada sepasang sebenarnya. Karena kalau yang diceritakan, saya hanya mengambil secara telepati dan residual energi. Sosok ini memang menyimpan satu dendam karena dulu seperti mengalami korban perampokan. Nanti kalau dengar anak ayam bilang saya ya, ada anak ayam. Jadi ini tuh ada kuntilanak ayam Mas. Ini kenceng banget nih. Jadi kuntilanak ayam itu dia yang awalnya itu bentuknya anak ayam. Lantas setelah dia terbang akan berubah menjadi kuntilanak gitu. Ini beberapa perjalanan kita sering ketemu ini ya, white lady ya, tapi ini memang berbeda. Dan aromanya, lah ya. iya, dan aromanya ini khas Mas, dan bahkan ini tercium hidung ini ya, lahir gitu. Jadi tipis baunya. Sedikit-sedikit bau. Kalau dengar anak ayam loh Mas, nanti info loh, soalnya itu penjelmaan nanti bisa bentuk solid dia. Ya. Iya. Cukup gambreng baunya. Aku tuh nyari ada tanaman bawang apa pertama kesini ini baunya kenceng banget tadi. Itu apa itu? Arah jam 12 itu apa? Oh enggak. Mana Mas? Iya, Di atas ya? Ini panggung utamanya lah ya. Ya. Kita nanti cerita di sini sebentar sebelum kita naik. Ini aja deh gitu. Ya. Ya. Ini di belakang kita ini panggung. Ini dulu dipakai misal untuk ini Mas, kayak saya lihat tuh konser-konser penyambutannya lah biasanya itu. kalau buat main event ibaratnya di sini lah kalau. Untuk orkes dangdutan juga. Dan di mana tempat kita berdiri ini dulu sebenarnya seperti telaga Mas ini, karena ini dikeringkan ya. Yang saya maksud sumber tadi yang dikeringkan, karena sumber itu kan seperti ini Mas, untuk apa, tempat kehidupan. Dan sebelum tempat ini dibangun pun di sumber ini sudah sering menelan korban. Jadi ada orang yang waktu itu mancing kepleset, ada orang yang di tepi kepleset, dan saya melihat ada lebih dari 7 orang yang menjadi tumbal atau apa yang meninggal di sini, karena di belakang ini pun ada sumber air Mas, agak jauh ke sana. Dan itu sempat ada orang yang waktu itu nyari ikan, dipotas, diracun, dan yang memelihara itu sempat minta tukar, nyaluk ijol, nyaluk ditukar gitu dengan nyawa waktu itu ya. Dan sempat dia konsultasikan dengan sesepuh setempat, digelar seperti permintaan maaf dan selamatan. Itu belum minta ini, karena yang melakukan itu warga lokal tempat, jadi dimaafkan. Tapi harus membuatkan tumpengan waktu itu yang saya tangkap. Dan ya apa namanya? Setelah tempat ini berhenti beroperasi, tentunya ini kan udah terbengkalai lama. Dan ini sekarang jadi apa Om?
ini dunia yang lain? Iya. Pagelaran apa, wayang kah? Ini sekarang ya Mas. Ini yang saya tangkap ini sebenarnya kenapa kita berhenti di sini karena nanti ya jam-jam 12 itu sudah memang ada pagelaran wayang besar di sini. Jadi seperti wayang-wayang di dunia nyata ya di sini yang mereka lihat. Ini apakah itu memang diambil dari alam nyata di sini atau memang bawaan? Karena saya lihat ini rame Mas sekarang. Jadi kita seperti di pasar malam dan ini kita di terbuka ya open air tapi panas loh ini beneran. Sumuk banget guys. Ya tidak terus kemudian wah di Semarang panas enggak. Tadi kita pertama ke sini dingin. Ya. Bener, kalau ini sumpek sih, enggak panas tapi sumpek. Dan memang yang ke sini itu datang ini Mas. Kayak ngajak keluarganya gitu. Tidak berasal dari sini tapi kita bayangkan kita lagi nonton konser yang rame orang sebelum ada social distancing gitu. Jadi uyuk-uyukan gitu loh Mas, kayak kita nonton terus disemprot air lah itu kita rame banget ini. Terus ini habis ini kita akan mencium bau seperti daging terbakar. Ya kan? Kita ceritakan di stage aja, di panggung aja. Ini yang mau nyampein pesan sih nanti. Terlebih ke kita. Iya, bau Iya, ini seperti kayak barbecue gitu loh Mas baunya. Ya kan? Tapi ini daging bukan daging sapi, daging manusia. Kita kesana, terbakar, Mas. Suara anjing terdengar. Iya. Bukannya lebay medani tenan. Iya. Baunya Mas. Keluar. Ada yang pernah bakar diri. Kenapa? Pernah bakar diri. Mas ini dikit ya. Bener ini tapi jalannya. Iya. Nanti di situ ada tangganya itu. Oh iya. Cuma ini kita diperbolehkan di depannya, nggak boleh setiap lorong-lorong gitu. Buat keselamatan aja. Ini aku injekin dulu rumput-rumputnya. Bonekanya hilang. Kenapa Om? Boneka. Oh iya. Ini ada makanan ini, dupanya banyak. Iya teman-teman. Kenapa Om kok ada apa namanya dupa di sini tuh? Kenapa? Jadi kemarin kita waktu survei di sini itu ada boneka Mas Genta. Tapi hari ini tidak ketemu. Terus ini apa diambil orang, apa dipindah? Tapi saya lihat diambil orang sih. Ada boneka. Ini yang kemarin udah disempat ya? Iya, kemarin sempat lihat fotonya juga kok. Terus tadi yang bawah ditaruh sini aja Mas Dova, mainannya. Iya ini kayak lembab banget, sumpah. Aku tuh mau pakai masker nanti nggak ini ya, cuman kayak di sini tuh ini loh Mas, kita kayak di satu ruang kayak ruang sauna gitu, cuman debu isinya. Jadi agak sensitif itu di hidung dari tadi. Gerok. Makanannya masih utuh loh ini. Itu sulit ya. Jadi ini bukannya kita kenapa-kenapa ya teman-teman, kayak yang ini yang Hot Wheels-nya ke sini kok bawa boneka itu enggak ya sih, berarti taman bermain aja lah untuk sedikit. Ya ini ada dua mainan, jadi apa satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan Mas. Hadiah dari kita ke Iya. Jawa. Serius aku konsen tenan ini. Astagfirullahaladzim.
Sosok ini tuh minta doa. Anak-anak kecil banyak banget Mas, dan mereka dari yang masih bentuk daerah sampai yang udah gede banyak banget gitu. Terus bilang gitu Mas, bapak neng endi, ibu neng endi, menanyakan ya. Satu pesan ya buat kita semua itu, ini sebenarnya korban. Kalau kita lihat di sini tuh korin. Mereka kok kenapa sih kami itu tidak dikehendaki untuk lahir? Kita juga tidak boleh menjudge mereka itu anak haram, perbuatannya yang haram karena di luar nikah. Karena mereka bahkan masih tidak salah apa-apa ya? Iya, tidak tahu apa-apa. Karena ada beberapa tempat, ini entah dulu mungkin pernah heboh atau apa ya, pernah ada satu tempat tuh dipakai untuk praktik ini Mas, pengguguran janin. Dan kenapa kok tidak kemudian dikubur di sini? Bukan, tapi itu terserap karena di sini kan auranya permainan yang ceria. Dan sebenarnya pesan moral yang kita dapat itu kalau pacaran itu ya kita saling mengenal atau mendalami karakter masing-masing untuk nanti kita siapkan ke jenjang pernikahan, bukan menuruti hawa nafsu untuk menyalurkan hasrat sesaat seksual sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Itu sih Mas sebenarnya, karena ini yang kemudian ditanam-tanam seperti ini tuh minta, karena bayi bajang atau bayi ambar ini diyakini bisa mendatangkan rezeki, kekayaan, mupu anak bajang. Jadi saya lihat ada beberapa orang tuh kesini untuk ini Mas, bukan tuyul ya, tapi untuk perewangan, usaha atau macam-macam gitu. Dan ada anak kecil perempuan juga sih tadi yang kemarin duduk di sini, yang paling besar lah kakak gitu kalau diundang. Lantas kalau kita ke sana itu kenapa sih nggak ke sana, karena gini berat banget. Siluman macam-macam ada, saya nggak mau lah gitu. Kita eman-eman teman-teman. Ini bahunya daging, udah mau deketan. Itu ini Mas, ada. Ini loh, makanannya aja masih baru, ini belum dibuka. Belum dibuka. Ada. Dulu ada kejadiannya nggak di sini. Cuman itu anak sekolah di sekitaran sini, anak SMK laki-laki. Memperkenalkan tuh namanya. Ini menyesal karena mengakhiri hidup dengan membakar diri. Jadi menyiram, saya lihat terus langsung buk gitu, dan meninggalnya nggak pas saat itu, jadi pas waktu udah terbakar 80% beberapa hari. Ini simpel tapi yang sering dialami Mas, yaitu patah hati. Susah obatnya patah hati. Iya. Break dulu apa? Saya bentar, kita selesai ini dulu. Jadi saya merasakan tuh seperti kobaran api Mas, panas banget itu. Terus dia nyesal. Seharusnya saya itu sekolah yang benar, nggak pacaran. Kenapa kok saya terus jadi saya lihat ngambil dari motor, disedot terus kalut wong ngerti. Piye ya? Ini tuh pacarnya ditikung apa dia tuh mengutarakan ditolak gitu loh. Terus dia bilang, entah ke Mas Ginta apa ke saya, kayak ke saya, Nek, misal kue sering sok ditolak menunggu, wes gampang kok golek gantine, kue aja ngetut kaya aku. Maksudnya jangan mengakhiri hidup, itu konyol banget katanya. Dan ini memang saya lihat itu ininya lekat Mas, bajunya. Bajunya itu lekat kebakar. Klenyit gitu lah ya. Kayak slice yang itu loh modelnya udah. Saya lihat orang tuanya itu, wah saya nggak tega, maksudnya nangis terus, dan si perempuan ini kayak nggak punya dosa gitu. Dan sebenarnya salah kalau saya bilang semua laki-laki seperti itu, sebenarnya nggak juga. Karena kalau laki-laki yang sudah memang cinta dari dalam hati itu, kalaupun mengorbankan diri ya pasti ya. Ini sampai yang sudah depresi banget melihat apa ya, itu dan pengen dibakar karena juga terbakar api cemburu, itu sebabnya. Sangat disayangkan sih, mungkin ya sedikit cerita yang ada di sini jangan dicontoh untuk kalian semuanya gitu kan ya. Iya, jadi ini ada beberapa, menurut saya simpel ya, ada yang patah hati, ada yang pacaran kebablasan, muaranya ke sini. Yang tidak ada hubungannya sama tempat ini, karena kan kalau kita masuk, kita yang di sana sih yang bekas wahana yang pernah terjadi insiden gitu. Tetapi Mas Ginta, orang akan lebih sering datang ke sini daripada ke sebelah.
karena memang proteksinya berbeda. Proteksi dalam Seperti apa ya, levelnya, derajatnya. Kalau di sini itu ya oke lah, datang ke sini masih minta ini akan disesatkan, tetapi kalau situ memang istana atau rumah hantu sebenarnya gitu. Dan kita mau ke situ? Iya, habis ini. Jujur ya teman-teman, dari tadi aku di sini itu kayak di belakang itu kayak tuh. Bukan suara ini bukan suara dahan jatuh ya. Aku tahu suara dahan jatuh itu kayak gimana. Itu dilempar. Minta mas, sorry. Merinding aku. Iya. Ya mungkin habis ini kita sedikit break sebentar. Ya. Habis itu kita coba jalan ke, ini jauh nggak Sam? Ini cuma sini, deket ya. Di sini, di situ dari tadi ada suara bakbuk, buk, kan, dak. Cukup ngeri ya? Iya. Ini ya. Syuh, jalan ya? Ya. Yuk, teman-teman, kita lanjut jalan aja. Iya. Justru kalau kita semakin move-nya mengulur malah semakin malam. Kita geraknya lebih cepat, selesai mas, malah lebih cepat. Oh, iya. Ini gini mas, secara perizinan kita beres, baik secara izin tertulis dan izin visa mistis ya. Tapi saya merasa tempat ini nggak nyaman untuk kita lama-lama. Iya, sing gudang jangan mas. Iya, khusus gudang kita nggak boleh. Iya, sama saya juga. Dan ini juga sering kejadian loh dulu waktu masih beroperasi, banyak yang menyamar-nyamar. Jadi misal kita di kantor nih, kita melihat atasan kita itu masuk ke ruangannya. Nah 5 menit atasannya masuk, lah ditanya, loh Pak tadi lah udah masuk, enggak saya baru datang. Jadi banyak yang bisa menyerupakan diri menjadi manusia. Ini mungkin kalau sekilas penggambaran kamera, coba kamera utama mana bisa nyorot jauh. Ya. Ini, nah ini kalau lihat ke sana, coba kalian lihat sekilas kayak kalian lihat kepala wanita apa enggak? Kalau aku loh ya. Aku sih kepala wanita mas. Metamitnya iya, karena dari aku 2 ya mas, sepasang. Gitu. Di atas tuh ada 1 lagi. Oh ini lah, suara kok ngono nih. Enggak, aku enggak enak banget. Ini demi kebaikan kita bersama ya. Sana itu banyak kepala memang mas. Iya. Yes. Tidak ada kaitannya sama yang lain. Kalian lihat ya itu ya. Itu gambaran lah. Ya betul nih kalian lah. Iya. Nanti yang nonton ini kalau disorot ke sana jangan lama-lama dia. Saya aja nggak kuat beneran. Pas ini aja mas. Ya. Ini banyak kayak keceriaan gini tuh loh mas. Model-model gambar mewarnai. Ini auranya itu bermain mas, anak-anak banget gitu. Bahkan dulu masih beroperasi, beberapa orang yang menggunakan tempat ini juga masih mengalami kejadian-kejadian ganjil banyak banget. Aku lihat ya Om ya. Ya silakan buka aja. Ini tak ambil. Masih otentik ini. Iya. Nah posisinya itu main-main gini mas, anak-anaknya itu. Cuma mereka tanya gitu sih mas, kenapa sih kami kok jadi kayak gini gitu. Nggak tahu apa-apa tapi apa ya, masih pingin kasih sayang orang tua, masih bapak ibunya gitulah. Tuh para ayam kan, itu bahaya mas kalau kuntilanak ayam itu. Kuntilanak ayam itu bahaya. Chicken lady ya tadi. Ya, Om. Udah. Ini yang kita skip mana berarti? Gudang ya? Gudang kita nggak boleh. Itu mancing gitu mas Genta. Aslinya. Itu mereka memancing sebenarnya untuk kita ke sana, tapi saya nggak mau. Terus dengar suara ayam tuh mancing. Oke, Sobat Javanica semuanya, sekarang seperti bisa kalian lihat di belakang kita sekarang ada apa? Coba ada apa? Ya. Ya, ini sekarang kita sudah berada di depan wahana rumah hantu dari salah satu taman bermain yang terbengkalai di kota Semarang ini. Karena ya bisa dibilang kalau
udah sampai sini kita ya harus wajib menyelesaikan semua wahananya. Ibarat kata kita tadi dolan nih kok omahe wong ya wis tersedianya apa kita mampiri semuanya aja kayak gitu. Iya, banget. Jadi ini rumah hantu, dulunya wahana rumah hantu, yang sekarang menjadi rumah hantu beneran gitu aja singkatnya. Lah, bedanya hantu-hantu yang dulu itu kan hantu manusia yang bisa itu kan dipukul der. Lah sekarang nggak dipukul lah, dibales gitu. Ini sebenarnya yang menarik di situ ada muralnya, Mas. Jadi kita cek aja ya dalam. Jadi ini kita sedikit konsep penggambarannya kita masuk sebelah kanan kirinya itu mural. Iya. Ada beberapa, jadi kita nanti berjalan, kita tidak berhenti di satu tempat, ngikuti dulu waktu mereka masih beroperasi. Oh ya udah gitu. Jadi kayak labirin, semoga nggak tersesat, tidak masuk ke gerbang antar dimensi ya. Ini kalau balik kita ke Dufan tuh kita langsung dapat ini loh, jalur yang ekspres. Iya. Oh sini Mas, benar. Oh iya. Benar? Ya. Ini jangan diinjek ya, papan. Kita akan memasuki badan Frankenstein. Oh iya, ini jangan diinjek papan. Jangan diinjek. Nggak apa-apa. Suara anak kecil. Biasa masuk kaki kiri. Komentar ya. Oh, malam suasananya beda ya. Yuk, ini masanya kemana Om? Sini, ikut saya aja yuk. Ya, ini teman-teman sudah dibilang Om Hao mural tadi yang dibicarakan. Banyak yang kayak gini Mas. Yang di panggung itu anak-anak kecil yang dengan raut kemarahan, ada bertaring-taring itu seperti ini. Saya menangkap dulu yang melukis ini itu juga kayak model Mas D atau Ernest gitu. Punya kayak visi gitu yang ada di sini kemudian dituangkan di sini. Ini yang di atas Mas. Yang di atas tadi. Terus tadi kepala-kepala Mas. Saya baru ini loh malam ini loh waktu ini. Nightmare Before Christmas. Iya. Nah ini nih Mas. Yo ini ya Om ya, bisa dibilang ya kalau sekilas penggambaran, aku nggak mau nyenteri yang mana sosoknya, tapi ada satu yang kelihatan itu benar-benar real sih. Iya. Jadi nggak mau nyenteri yang mana ya. Iya. Jadi ini memang yang membuat tempat ini sekarang menjadi residual energinya sangat negatif dan cenderung lebih ke peminta tumbal. Inilah sosok-sosoknya. Kalau kita lihat juga, ini kan dulunya kan ini Thomas, di sini itu kan sendang ya, seperti kedung gitu ya, penuh dengan banyak makhluk astral. Dan ini dituangkan sekarang di mural ini. Yang dilalai sopas nih, iya. Gambarinnya gitu. Saya kemarin sudah sempat survei, cuman saya lebih bisa melihat tajamnya itu malam ini. Ini ada gambar yang satu yang terkesannya hidup banget kok ini kok. Ini loh. Iya. Hati-hati ya. Nanti bis ini netralisir semua lah sebelum kita ini. Werewolf. Iya. Ini sosoknya bener ada Mas. Nah, ini. Nggak lego, dilarang merokok. Sini. Ya. Jadi kalau zaman dulu ini masih beroperasi itu kita kayak ada relnya gitu Mas. Ya. Jadi ini modelnya naik kereta ya, naik kereta ya. Muter nanti kita finish di sini, kita muter aja. Oh maksudnya lewat sini toh? Iya, kita muter sini. Searah jarum-jarum semua. Ya. Ini potongan. Jadi manekin gitu loh Mas. Yang kayak istana boneka kalau di Ancol ya, mungkin ya. Bener gitu. Terus kita naik gini, naik kayak lori gitu di sini. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah memasuki wahana rumah hantu. Ini rumah hantu sebenarnya Mas. Jadi di lorong-lorong ini disimpan manekinnya. Jadi memang benar ya kalau kita lihat lukisan ataupun patung itu kemudian menyerap energi astral untuk hinggap di situ itu memang benar. Bahkan setelah tempat ini kemudian ditinggalkan,
itu menjadi seperti hunian yang nyaman gitu bagi mereka. Jadi kalau kita mau memiliki lukisan atau memiliki patung itu, kita juga harus lihat dia sih Mas, kalau ini rasanya nggak enak, mending nggak usah ditaruh di rumah deh. Nah, kalau semisal kasusnya kita punya lukisan yang nggak enak, itu enaknya diapain? Dibakarkah? Atau gimana? Soalnya kan rumah kan banyak lukisan ya? Enggak ini sih Mas, diruat juga bisa. Jadi diambil air doa. Pasti kita temukan seperti ini banyak. Oh iya, ini masih ada ini. Iya. Ini kalau dilihat seperti rumah Ini makam-makaman ini Mas. Kelambunya pun masih ada. Iya. Sorry ya, aku pakai masker ya akhirnya. Gitu, merinding. Aku pakai dulu ya Mas ya. Nanti keluar dari sini soalnya hidung ini nggak enak banget. Nah, kalau semisal Om, Iya. di dunia yang sekarang ini, seketika ini terbengkalai, dan ini menjadi rumah hantu bagi mereka-mereka anak-anak kecil yang mencoba bermain di sini lah, itu yang sekarang medan-medan itu siapa? Gini Mas, khusus kalau di sini itu lebih mereka menjadi ruang, menjadi sebuah istana. Sebenarnya tadi yang disorot di atas sendiri itu yang sosok putih, itu ratunya di sini, karena ini kerajaan. Paling real itu gambarnya. Iya. Daripada yang lain. Nanti mungkin kalau kalian lihat, kalian playback Iya. lagi itu kayaknya paling real sih. Dan itu kalau nanti yang nonton, siapapun itu nanti hati-hati, jangan terlalu ditatap terlalu lama. Ini benar fisik, beneran ini Mas Genta. Saya secara fisik itu udah separuh kan, mungkin baterainya tinggal 15%. Nanti dicas waktu ke makam yang sana aja. Ya. Nah, Nanti tak tunjukin mereka duduk di mana Mas. ada konspirasi kepercayaan. Ada salib. Iya. Ini untuk penggambaran gedung yang ini kan di Semarang ini. Ini mungkin yang kayak ruangan bawah tanahnya itu. Iya. Mungkin lah ya. Ya kurang lebihnya lah di ininya lah apa di visualisasi gitu. Wah, ya udah ini. Hati ini. Penulisan gini ingat ngajak Mbak Sarah ya, BMS ya. Iya. Rada sesek ngenges-ngenges aku. Iya. Jadi ingat ya. Coba masuk ke sini, Pak. Sambil kita sedikit cerita aja lah. Iya sedikit. Bagi mereka dulu, ini bagi mereka yang tidak terlihat ya, ini kan Iya. aku menganalogikannya kan jauh kayak gitu. Ketika rumah hantu ini ada, mereka tuh ngeguyu nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya justru mereka mengambil rasa takut. Jadi rasa takut dari orang yang kesini, yang tujuannya iseng untuk hiburan, mereka kan masih memiliki rasa takut. Saat orang takut tuh auranya beda Mas. Nah, entah itu gambar, entah itu patung, manekin, itu kan dihinggapi, itu menjadi makanan. Jadi kalau orang datang ke sini, ini alhamdulillah kita semoga di sini lempeng ya, jadi makanan buat mereka, empuk gitu. Kalau merinding apa itu diserap Mas sebenarnya energi kita. Terus kemudian kalau orang ini sudah nggak kuat lemes atau apa, dilihat di penampakan real sampai jadi kerasukan. Tapi di sini bukan untuk tujuan mediumisasi. Mereka menguasai, beda. Mediumisasi itu kan bisa kita cover ya, bisa kita kontrol ya kapan keluar masuk. Tapi kalau kerasukan, kesurupan tuh di luar kendali, beda. Justru tempat-tempat rumah hantu ya, yang kalau kita lihat di pasar malam atau apa itu yang gelap-gelap, mereka pasti masuk di situ karena ingin menyerap, mengambil energi takut dari manusia. Itu, ya sini. Ya. Saya itu Udah mulai terdengar nggak betapa panas sih, bener. Kemeruyuk gitu loh maksudnya. Setelah tempat ini ditinggal, residual itu makin penuh Mas. Dihinggapi mereka-mereka yang energinya negatif, macam-macam untuk tempat tinggal karena. Udah bahaya nih, banyak bolam-bolamnya. Was keinjek Tulang. Nah, itu Mas yang tak maksud. Ini kita sampai di final ya, dalam artian di sini itu singgasananya beliau. Sebelum ke situ ini agak-agak Iya. unik. Ini apa nih Om kalau yang di sini Om? Ini jadi kayak dapur-dapuran tuh loh Mas dulu. Iya. Tawon lah ya. Ya. Jadi penggambarannya
Kalau saya lihat sih mirip lebih ke pasar gaib sih Mas. Yang dijual kayak tulang-tulang itu tadi, tulang hewan. Deh Mas, bentar. Nah ini kemarin kita belum ada ini ya, lewat ya, kayaknya belum ditutup-tutup gini ya. Ini singgah sana Mas Genta. Bagi tadi. Iya, jadi ini istana utamanya lah. Kita memang harus ada ke sini dulu. Jadi beliau menyampaikan ya sudah cukup itu, karena ada beberapa orang yang niatnya ya seperti kita ya, nggak kita pungkiri bikin konten itu sulit untuk masuk sini, entah takut, entah apa, nggak berani malam atau apa. Jadi akan nanti setelah lepas dari sini itu katam gitu loh Mas. Kita nggak afdol karena nggak ngelewati ini semua gitu. Kayak mata satu. Iya. Berarti Mas ini. Apa sini ada bolam ya? Kaget aku, kaget. Mungkin Mas. Belok kanan. Nggak apa-apa. Kodok ya. Dan singup ya Om ya? Iya benar. Ini bisa kita jangan masuk satu ruang lagi ya, nggak muter neng kok. Udah selesai kita fokus. Dan ini keluar ya berarti ya? Ya benar, selesai. Itu kan loketnya sini tuh Mas. Anunya kayak buat nganu. Tapi beliau kalau pas ditunjukkan juga nggak apa-apa sih Mas. Oh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamera? Ini beliaunya, tadi yang duduk. Jadi tadi ada kursi, terus ada sosok seperti ini juga. Ada sosok seperti ini juga. Paling hidup ini gambarnya? Iya. Walaupun, menurut saya dari semua sih pusatnya ini sih Mas. Walaupun tidak sedetail mungkin gambarannya. Kayak mak lampir ya Mas. Ya, kayak gambarnya Mas Det apa, tapi Iya. paling hidup ini kan. Iya. Nah ini ada relnya ini dulu. Ini Mas Hadi yang ngikutin kita terus tuh. Nah, ini anak kok lu Iya. Nanti disketsakan ulang lah nanti seperti apa posisi letak-letaknya. Ya, jadi ini habis ini kita akan lanjutkan perjalanan lagi ke wahana yang dulu sempat ada insiden sama makam Nur Rahmat. Ya. Yuk teman-teman kita jalan terus. Iya. Pas ini ya? Ya. Tadi bener? Bener ya? Bener. Oh ininya hilang dan. Konser-konser gitu Mas. Dan saya lihat ada kru yang waktu itu meninggal setrum listrik saat masang-masang gitu.